Halo Tours, balik lagi di Setengah Matang bareng gue Gleno. Gue kangen banget sama kalian. Kalau kemarin kita ketemu ngasih di awal April, sekarang kita sudah di penghujung April. Dan pastinya kali ini sepertinya gara-gara PSBB kita sudah lupa nama-nama hari. Hilangkan saja nama-nama hari. Karena wabah COVID-19 ini gak cuma berlangsung di Indonesia, juga di negara lain itu masih berlanjut. Untuk hari ini aja, tanggal 26 April 2020, pukul 7 malam, ini data yang gue kumpulkan, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah mencapai 8.607 kasus, dengan 1.042 kasus sembuh, dan 720 kasus meninggal. Nah, dengan diberlakukannya PSBB, cari sendiri ya panjangannya, oleh Gubernur DKI Jakarta, oleh Bapak Anies Baswedan dan sejumlah pemerintah daerah di Pulau Jawa, ini diharapkan di bulan yang suci ini, teman-teman saya yang muslim bisa sedikit lebih tenang dalam menjalankan ibadah puasa. Walaupun memang saya mengerti sedikit sedih, sedikit pedih kayaknya ya, nggak boleh pulang kampung. Mudik. Beda apa sama ya? Ya, yang pasti kita masih berdoa agar Indonesia ini bisa secepatnya terbebas dari COVID-19, agar roda ekonomi kembali bisa digenjot dengan masyarakat baru yang lebih menghargai kebersihan dan kesehatan, dan pastinya lebih menghargai kelangsungan sumber daya alam, serta pola gaya hidup konsumtif yang semakin praktis, if you know what I mean. In the meantime, karena kita masih hashtag di rumah aja, gua mau ngajak Tours. Kita mau back to back to my very first trip with my very first travel saving to Bangkok, Thailand. Emang beda nih kalau misalnya nabung sendiri buat traveling tuh kayaknya lebih ngeresep gitu ya, jalan-jalannya lebih ngeresep. Nah, sebelum kita ke Bangkok, by the way, gue agak nyontek ya. Jadi emang agak naik turun nih pala, sorry guys. Jadi gue bakal ngasih, sebelum kita ke Bangkok, gue bakal ngasih 5 kalimat percakapan umum yang sempat gue pelajarin ya, biar bisa survive di Krung Thep alias Thailand. Ini merupakan basic Thailand conversation. Sedikit mengenai Thailand conversation yang menggunakan alfabet Thailand. Ini tercipta tahun 1283 oleh Raja Koteutnakap, kalau misalnya ada salah-salah dikit, Ramkhamhaeng, yang berasal dari alfabet kuno Khmer. Nah, uniknya, tiap huruf cetak alfabet Thailand ini enggak ditulis dengan spasi alias jarak di antaranya, dan enggak ada huruf gede atau kecil seperti Roman letter ya. Tiap huruf ini cuma memiliki karakter suara. Kalau kalian kenal intonasi itu, ya kan, kalau di bahasa Mandarin juga kayaknya ada deh. Ya kan? Nah, di sistem alfabet ini ada 44 huruf konsonan, dengan 2 diantaranya sudah tidak dipakai alias obsolete, dan 18 huruf vokal yang terbagi menjadi 2, yaitu vokal singkat dan vokal panjang, yang disertai dengan 4 intonasi tadi. But kalau misalnya kita mau belajar sedetail itu, butuh lebih dari 1 episode biar selesai. Jadi kali ini Lors, gue bakal ngajarin kalian, kita hilangkan dulu yang namanya intonasi, hilangkan dulu yang namanya artikel, hilangkan dulu yang namanya bentuk kalimat, dan segala macam. Kita mau belajar secara basic aja, seakan-akan lu adalah turis yang pertama kali ngomong Thailand. This is the 5 sentences that you might need to say if you are foreign traveler, foreign tourist ya. Pertama-tama yang harus lu tahu bahwa di bahasa Thailand itu mereka menggunakan 2 indikator gender pembicara ya. Kalau misalnya laki-laki, lu merujuk ke diri lo atau menunjuk diri lo sebagai Pom, which is saya, laki-laki. Kalau untuk perempuan, Chan atau Di Chan, Chan atau Di Chan. Jadi untuk laki-laki ada Pom, untuk perempuan ada Chan atau Di Chan, saya. Nah, kalimat yang merujuk ke indikator pembicara ini diikuti dengan yang namanya polite particle alias penghalus kalimat ya, biar sopan. Ini sesuai dengan indikator gender pembicara tadi. Kalau misalnya gue Pom, saya laki-laki, berarti akan diikuti dengan kerap ya. Pom diikuti dengan kerap di akhir kalimat. Kalau perempuan, Chan diikuti dengan ka, Chan diikuti dengan ka ya. Jadi Pom, kerap
Kalau cewek, maafnya ada apa nih di layar. Nah, kalau cewek, chan, ka. Oke, kita mulai. Basic conversation. Yang pertama, how to say hello atau menyapa orang Thailand. All you need to say, Sawadee krap. Sawadee krap. Kalau untuk cowok. Kalau untuk cewek, Sawadee ka. Sawadee ka. Ingat ya, perbedaannya. Kalau cowok, Sawadee krap. Kalau cewek, Sawadee ka. Okay, that's the first. It's to say hi or hello in Thailand. Yang kedua, nama gue Gleno.ผมชื่อ Gleno ครับ ผมชื่อ Gleno ครับ Laki-laki. Let's say gue adalah perempuan yang bernama Lily. ฉันชื่อ Lily ค่ะ ฉันชื่อ Lily ค่ะ Nama gue Gleno. Nama gue Lily. Oke. Yang kedua. Yang ketiga. Gue berasal dari Indonesia. ผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ ผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ Kalau lo laki. Kalau lo perempuan, ฉันมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ ฉันมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ Ya, itu artinya gue berasal dari Indonesia. That's our third sentence. The fourth, gue bisa bahasa Thailand tapi dikit. Saya bisa berbahasa Thailand sedikit. ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับ ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับ Buat laki. Buat perempuan, ฉันพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยค่ะ ฉันพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยค่ะ Gue bisa berbahasa Thailand sedikit. Nit noi means sedikit. Okay, that's the fourth. The last one, how to say thank you. ขอบคุณครับ 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 Kalau gue cowok. Kalau gue cewek, ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Cowok, ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Kalau cewek, ขอบคุณค่ะ Okay, that's our 5 sentences yang kalau gue gabung, it will be my first introduction kepada siapapun yang gue ajak ngomong Thailand. It would sound like this. สวัสดีครับ ผมชื่อ Gleno ครับ ผมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับ ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับ ขอบคุณครับ That's it. Dan kalau misalnya kalian bingung ya, ada tulisan Sawadee, ada Sawasdi atau apa, basically it's just to make it easier buat orang-orang luar Thailand untuk bisa baca Roman letter gitu ya. Nanti kalau kalian akan tahu aslinya kalau kalian juga sudah belajar alfabet Thailand yang tadi gue bilang. Dan kalau misalnya kalian bingung, ada yang kerap, ada yang klap, ada yang tap. Orang Thailand itu tidak berbicara R. Kalau R dibikin jadi kayak L atau bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, untuk berikutnya nanti gue akan ngasih tau kalian lagi beberapa kalimat. Tapi bonus nih ya, bonus. Sebelum kita menuju ke footage jalan-jalan gue, huruf 1 sampai 10 ya, dimulai dari 0. 0 dalam bahasa Thailand adalah sun. Sun. 1. Neng. 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 2. Song. Song. 3. Sam. 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 4. Si. 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 5. Ha. 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 6. Hok. Hok. 7. Cat. Cat. 8. Pet. Pet. 9. Cow. Cow.
10. Sip. Sip. 1 sampai 10. 10. Bareng-bareng ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang foto-foto tuh 1 2 3 mereka bilangnya neng song sam spread gitu ya. Terus kalau kalian lihat di komentar-komentar Facebook atau enggak Instagram orang Thailand tuh mereka kan biasanya ada komen 5555555, lu bingung apaan 555? Basically itu adalah WKWK-nya mereka. Kan kalau Indonesia WKWK. Kalau mereka 5 itu kan H. Jadi ketawanya orang Thailand ya 5555555 gitu. Oke. Kita langsung aja ke footage. Sedikit background buat footage gue berikut ini. Trip gue ini berlangsung sekitar bulan Februari di tahun 2014 ya, kalau nggak salah. Ntar gue lihat dulu. Ya betul, 2014. Dimana sedang terjadi krisis politik ya. Ini yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2014 di Thailand, yang lebih dikenal sebagai Bangkok Shutdown, yang dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat Thailand. Ini yang kontra dengan pemerintahan Perdana Menteri incumbent Yingluck Shinawatra. Ini saudaranya Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri terdahulu Thailand. Ya, ini dinilai korup dan merusak nilai-nilai demokrasi di negeri Gajah Putih. Nah, penolakan dari rezim Shinawatra ini actually dimotori oleh People's Democratic Reform Committee atau PDRC yang dipimpin oleh Suthep Thaugsuban. Perlawanan kaos kuning alias masyarakat yang kontra pemerintah terhadap kaos merah alias masyarakat pro pemerintah ini berlangsung mencekam. Sampai ada bentrokan hingga demonstrasi pendudukan area di sejumlah area vital di Bangkok ya, kayak di mall-mall gitu ya, tiba-tiba ada tenda gitu. Nanti kalian bisa lihat deh. Oh, pokoknya seru banget. Ini ujungnya akhirnya Yingluck Shinawatra ini dimaksudkan beserta dengan 9 menteri dari partai politik Pheu Thai pada tanggal 7 Mei 2014 dan diakhiri dengan junta militer oleh Prayut Chan-o-cha yang sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Negeri Gajah Putih. Sedikit historical background ya. Nah, trip pertama gue ke Bangkok ini menggunakan tabungan travel pertama gue ini, bangga gitu. Berlangsung dari tanggal 15 sampai 19 Februari 2014. Ini bersama temen gue, Levi. Ya, ini terjadi di tengah-tengah Bangkok shutdown. Dan gue bersyukur banget pesawat gue adalah pesawat atau flight terakhir yang masih diizinkan, literally terakhir. Flight terakhir yang masih diizinkan terbang ke Krung Thep, ke Thailand. Ini karena status darurat militer Thailand itu dinyatakan pas banget setelah gue take off. Jadi langsung gak ada penerbangan lagi tuh setelah penerbangan gue itu. Kalau nggak salah gue naik Tiger Airways ya kalau nggak salah. Please benerin gue kalau gue salah. Nah, ini dibatalin semua penerbangannya dan gue malah itu kayak tengkat banget ya kita masih bisa terbang gitu kan. Dan kita sebenarnya nggak sadar sebenarnya konflik ini udah berlangsung cukup lama, cuman kita kurang background check. Makanya kalau mau pergi lu background check dulu cuy. Nah, tapi sampai di sana malah bisa dibilang kita bisa memanfaatkan momen itu, kita bisa dapat momen in the moment banget, kita ngelihat yang namanya demonstran itu kayak gimana. Dan please jangan shock melihat perbedaan daging saya sekarang masih berisi. Kalau dulu tuh kayak aku kuliah jadi aku kurang daging, begitu mana sariawan lagi waktu itu. Thank you banget Levi udah jadi teman gue yang baik selama perjalanan trip 5 hari atau 4 hari gitu di Bangkok. Dan pastinya kalau kalian mau pergi ke sana, ya gue rekomen banget buat yang belum pernah pergi ke sana. Semoga ini bisa menjadi salah satu ya kalian bisa lihat-lihat lah sebelum pergi ke sana. Buat yang pergi ke sana mungkin kalian kangen ya kan, lihat Bayoke Tower. Bayoke Tower, apain lu? Bisa lihat footage berikut ini, oke? Dan sekaligus juga gue langsung menutup episode kali ini. Jadi nggak usah ada closing nantinya, oke? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Setengah Matang.
Ya perang, udah mandi, udah seger sama si Lebi. Sekarang kita lagi menyusuri jalan menuju pasar, menuju Chatuchak. Tadi, ya baiklah, dia kepanasan saudara. Kita lagi nyari BTS, Raja Cewi, dan yang kita lihat sekarang ini adalah jalan Raja Prarop tadi. Ya. Dan hotel kita di sono tadi. Dalam masuk ke ganggang. Ke gang, tapi asik sama orang India. Uhuy. Raja Prarop. Yang tadi yang ada kubah masa itu Bayoke Tower, hotel yang lumayan bergengsi di Thailand. Ini kan udah mulai sore. Thailand juga ternyata sama kayak Jakarta, bisa macet juga pulang kerja. Dan dari tadi ternyata gue ngambil gambar gue terlalu dekat, jadi yang kelihatan lubang hidung gue. Udah capek, habis dari Chatuchak udah kagak ada mood, mau pulang aja, mau bobo. Bye. Dari banyaknya penjual yang bisa kita lihat, sekarang saya ini berada di satu daerah yang disebut Sukhumvit Road. Itu perempatan antara Raja Dapisek dan daerah Asok. Jika Anda naik BTS, Anda tinggal di Asok. Di daerah ini sekarang adalah daerah yang bisa dibilang diisolasi atau menjadi daerah dudukan anti Yingluck Shinawatra. Nah, di sini bisa dilihat di belakang saya ada layar besar di mana para pemimpin protes itu sedang melakukan semacam orasi. Nah, ini bisa dibilang cukup unik karena dilakukan malam-malam. Sekarang di sini tuh sekitar pukul 9 lewat. Dia terus orasi, memberikan semangat kepada para pendukung dari setiap top Suban. Nah, bisa dilihat nih. ปี 2310 ทำไมชาวนาต้องร้องไห้และต้องฆ่าตัวตายเลยเพราะพม่าใช้ยุทธวิธี Dan yang baru Anda lihat itu hanya baru satu sisi saja. Sekarang saya akan jalan ke sana. Saya akan jalan ke depan Terminal 21, salah satu department store atau mall yang cukup besar di daerah Sukhumvit. Anda harus menyaksikan besarnya kerumunan massa yang sedang mendengarkan salah satu pemberi semangat ini berbicara. Jika Anda lihat, umum nih. Jadi bisa dibilang gerakan ini bukan gerakan yang sederhana dan taktis, namun sangat-sangat permanen dan yang pastinya dipersiapkan dengan baik. Semoga keadaan di Thailand cepat berangsur membaik.